Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk anak-anak hebat yang ada di Kabupaten Semarang, yang pastinya pendengar setia juga di 105.6 FM Rasika USA dalam acara Super On Air, suara PGRI mengajar dari udara. Ya, yang pastinya acara ini persembahan dari guru di Kabupaten Semarang bersama Disdikbudpora dan PGRI Kabupaten Semarang. Dan harapan kita semoga anak-anak yang ada di rumah karena masa pandemi seperti ini diberi kesehatan ya. Iya, Kemudian harapan kita pandemi ini segera berakhir karena luar biasa dampaknya. Kita sebagai guru juga merasakan benar dampak, dan juga untuk anak-anak yang di rumah mungkin juga kebingungan nih harus ngapain, makanya kita mengadakan Super On Air ini. Harapan kita semoga bermanfaat untuk yang ada di rumah. Iya, yang pastinya jangan lupa karena ini masih di pandemi ya, pandemi COVID-19, jangan lupa protokol kesehatan itu dipakai. Itu wajib ya, jangan lupa pakai masker. Oke, yang pastinya hari ini kita akan belajar bersama ya Pak Didi tentang energi listrik dan teks eksplanasi. Jangan lupa siapkan alat tulisnya karena nanti anak-anak bisa mencatat hal-hal penting dan semoga bermanfaat. Dan pembelajaran kali ini selama 30 menit. Iya. Materi hari ini diperuntukkan untuk siswa kelas 6 semester 1 untuk MUPEL IPA kompetensi dasar 3.6 menjelaskan cara menghasilkan, menyalurkan dan menghemat energi. Iya, benar sekali. Dan di sesi kedua nanti ada MUPEL Bahasa Indonesia dengan kompetensi dasarnya 3.2 menggali isi teks penjelasan atau eksplanasi ilmiah ya yang didengar dan dibaca. Yang pastinya ada pepatah mengatakan loh Pak Didi. Apa itu? Tak kenal maka tak sayang. Iya. Yang pastinya kita akan memperkenalkan diri. Di sini ada Pak Didi ya. Dan ini ada Bu Ika. Iya. Bu Ika, ya. Nah, sekarang kita mulai pembelajaran. Tentunya anak-anak sudah mengetahui tentang apa itu energi. Ya, energi adalah daya atau tenaga yang dapat dimanfaatkan untuk aktivitas manusia. Tanpa adanya energi, manusia atau makhluk hidup lainnya akan kesulitan dalam melakukan sesuatu. Coba Bu Ika dibantu. Contoh-contoh energi itu apa saja sih? Energi itu banyak sekali. Yang pastinya yang pertama kita bisa sebutkan adalah energi gerak, Pak. Ya, energi gerak itu adalah energi yang digunakan untuk menggerakkan suatu benda. Betul. Kemudian yang kedua ada energi otot. Ya, benar energi sekali. Otot, apa itu energi otot? Suatu energi yang berasal dari dalam tubuh manusia ataupun makhluk hidup lainnya. Lanjut, Rika. Yang ketiga yaitu energi panas, Pak Didi. Dan anak-anak hebat. Yang pasti energi panas ini merupakan sumber energi yang dapat menimbulkan panas. Betul. Kemudian yang selanjutnya ada energi bunyi. Apa itu energi bunyi? Energi bunyi yaitu energi yang disebabkan oleh bunyi. Iya, ternyata banyak sekali, dan kita akan lanjut ke nomor yang kelima, masih berbicara tentang energi, yaitu energi cahaya. Nah, energi cahaya itu adalah sumber energi yang berupa cahaya yang kemudian akan menghasilkan sebuah hasil dari aktivitas reaksi cahaya tersebut. Betul. Yang selanjutnya contohnya yaitu energi listrik, energi listrik berarti itu adalah yang kita gunakan sehari-hari ya Pak ya. Ini nggak perlu dijelaskan lebih lagi ya, karena memang kita sudah kebutuhan pokok gitu ya. Tidak bisa kita lepas. Iya, benar sekali. Yang pastinya Pak Didi banyak sekali sumber energi yang ada di bumi ini. Nah, yang akan kita pelajari kali ini adalah energi listrik. Energi listrik itu merupakan salah satu sumber energi yang sangat banyak dimanfaatkan oleh manusia, apalagi di era seperti ini, era globalisasi. Kayaknya kita tuh benar-benar nggak bisa yang namanya lepas dari listrik. Karena misalnya kita pakai HP, kemudian casnya ketinggalan, HP-nya mati, bingung nggak? Bukan bingung lagi, nggak tenang dan
ngeblank semua. Tapi yang pasti nih Semua karena ada ini kan proses daring ya Pak ya. Iya. Untuk anak-anak yang di rumah boleh menggunakan HP atau gadget, tapi jangan lupa waktu, kemudian jarak pandangnya juga harus diatur. Kalau laptop itu 40 cm, sedangkan untuk HP itu 30 cm dan harus dijeda 20 menit istirahat, nanti kasihan kesehatan ya. Betul, iya. Betul. Nah, energi listrik itu berupa sumber tegangan arus listrik yang kemudian disalurkan ke berbagai saluran listrik sehingga dapat dimanfaatkan untuk berbagai hal. Dalam kehidupan sehari-hari kita sangatlah bergantung pada energi listrik karena aktivitas kita sebagian besar menggunakan energi listrik. Contohnya apa Bu Ika? Alat-alat yang menggunakan energi listrik ini. Coba. Banyak banget ya Pak, lampu, kemudian HP, di rumah ada kipas angin. Coba anak-anak di rumah bisa melihat di sekelilingnya apa sih yang menggunakan energi listrik, pasti banyak sekali. Sekarang dari mesin cuci, ya kan, kipas angin, kulkas, pokoknya kalau disebutin nggak bakal selesai lah 1 tahun. Banyak sekali gitu ya. Seperti ini banyak sekali alat-alat menggunakan listrik ya. Nah, betul sekali Bu Ika yang Ibu Ika utarakan ya, berbagai peristiwa di belahan dunia dapat kita lihat Bu Ika secara langsung live melalui layar televisi di jam, menit, bahkan detik yang sama. Iya, betul kan? sekali. Nah, kita bisa berhubungan dengan sanak saudara yang jauh jika Bu Ika punya dan anak-anak di rumah punya televisi atau handphone, bisa menghubungi sanak saudara yang jauh kan. Nah, di detik yang sama, bahkan sekarang ada video call juga langsung karena listrik. Betul, yang pastinya mendekatkan yang jauh, benar ya. Dan kita bisa melihat dunia itu seperti apa melalui kemajuan teknologi yang ada. Iya, berkat listrik. Iya. Nah, yang pasti setiap hari kita butuh yang namanya penerangan. Ya, betul. Ya kan, benar Pak Didi? Tentunya. Yang pasti penerangan di malam hari itu seperti lampu. Di studio kita juga sedang menggunakan banyak lampu ini sebagai pencahayaan. Iya, benar. Biar kita kelihatan glowing. Maaf ya seperti itu ya. Jadi anak-anak hebat, jangan lupa kalau saat ini sedang mendengarkan radio, jangan lupa pesan kita untuk anak-anak di sana, bolehlah kita menggunakan HP gitu ya, tapi jangan lupa tetap dalam kondisi batasannya ada. Dan iya, itu kembali lagi kita ke pencahayaan. Bayangin saja Pak Didi kalau kita itu tanpa ada yang namanya cahaya. Gimana ya? Gimana rasanya malam hari gelap gulita? Pernah dulu nggak ya? Belum ada listrik, kemudian kita pakainya apa sih? Sentir ya Pak ya? Masih ingat nggak? Pernah nggak? Belum pernah selesai? Masih. Nah, itu ketika pakai sentir itu, ketika kita pagi hari bangun, apa yang terjadi pada hidung Anda? Mungkin ada hitam-hitam. Betul, ada hitam-hitamnya. Jadi kok lubang hidungnya jadi hitam gitu ya. Makanya betul. Makanya luar biasa dengan kehadiran listrik ini, manfaatnya luar biasa untuk kehidupan manusia gitu ya. Tentunya kita tidak bisa belajar ya, anak-anak tidak bisa belajar tanpa listrik karena kita butuh cahaya. Nah, kita akan sulit juga berkomunikasi dengan sanak saudara yang di luar kota, dan banyak lagi aktivitas yang tidak bisa kita lakukan tanpa adanya listrik. Iya, betul sekali. Jadi memang benar listrik ini benar-benar menjadi kebutuhan pokok gitu ya. Nah, sekarang permasalahannya nih Pak Didi. Ya, apa itu? Apakah kita dan anak-anak hebat di rumah tentunya pernah berpikir dari mana listrik itu berasal, kemudian bagaimana sih caranya kok bisa sampai ya ke rumah-rumah kita? Nah, kayak gitu. Boleh. Mari kita pelajari Bu Ika. Oh, boleh. Mari kita pelajari bersama anak-anak di rumah ya. Iya. Yang pastinya, baiklah anak-anak hebat, tidak dipungkiri bahwa di era globalisasi ini perkembangan teknologi di berbagai bidang sangat didukung oleh energi listrik. Listrik dapat dihasilkan dengan memanfaatkan sumber energi yang ada di alam, contohnya air ya Pak Didi, kemudian angin, uap, surya, panas bumi, dan gas. Nah, jadi sumber-sumber energi itu
akan berkolaborasi dengan alat yang bernama pembangkit listrik. Ya. Jadi pembangkit listrik adalah alat yang menghasilkan listrik atau daya listrik dalam skala besar. Iya. Ya. Sebagai sumber daya alam yang paling banyak ditemukan, yaitu air, itu merupakan energi yang berpotensi untuk menghasilkan energi listrik. Dan pembangkit listrik tenaga air atau dikenal dengan sebutan PLTA memanfaatkan arus atau aliran deras air pada sungai, bendungan, atau air terjun. Betul. Nah, bagaimana cara kerja PLTA sehingga bisa menghasilkan listrik? PLTA merupakan sumber pembangkit listrik yang menggunakan energi penggerak turbin yang digerakkan oleh tenaga air yang mengalir. Prosesnya bagaimana Bu Ika? Mohon dijelaskan supaya anak-anak di rumah dan mungkin juga pendengar-pendengar yang lain bisa memahami bagaimana sih listrik itu dari PLTA dapat sampai ke rumah kita. Iya. Jadi seperti ini anak-anak hebat, air yang ada di bendungan akan turun ke lubang yang telah didesain untuk memutar turbin atau kipas besar. Semakin dalam lubang, maka akan semakin besar kekuatan aliran air yang akan turun dan mendapat perputaran turbin yang besar pula. Nah, dari perputaran turbin tersebut akan menghasilkan energi mekanik yang akan dikonversi atau diubah Pak Didik menjadi melalui generator menjadi energi listrik seperti itu. Iya, terima kasih Bu Ika penjelasannya banget. Nah, anak-anak hebat dan pendengar Rasika USA FM, sudah pahamkah dari penjelasan Bu Ika tadi? Mari kita bahas komponen PLTA dan fungsinya ya. Bagaimana fungsi-fungsi dari komponen-komponen tersebut supaya lebih detail gitu ya. Yang pertama ada waduk atau bendungan. Waduk atau bendungan ini berfungsi untuk menampung air dalam jumlah besar karena turbin memerlukan pasokan air yang cukup stabil. Selain itu, waduk atau bendungan juga berfungsi untuk pengendalian banjir, apalagi musim hujan. Seperti ini ya. Penting sekali peran waduk ini selain untuk pembangkit listrik, Bu ya. Kebanyakan waduk atau bendungan ini juga memiliki bagian yang disebut pintu air, pintu air yang tidak ini untuk membuang air yang tidak diinginkan secara bertahap atau berkelanjutan. Begitu, ya. Kemudian yang kedua apa komponennya, Prita? Kalau tadi sudah tentang waduk, nah sekarang itu ada yang namanya pipa pesat. Nah, kalau di tempat kita itu ada ya, yang pipa pesat biru itu di daerah mana itu Pak ya? Ada di Jelok. Di Jelok itu ya. Kalau anak-anak hebat pernah ke Jelok, ingin melihat pipa-pipa pesat itu bisa ke sana ya. Nah, yang namanya pipa pesat ini adalah alat yang berfungsi untuk menyalurkan dan mengarahkan air ke cerobong turbin. Salah satu pipa pesat dipasang pada bak penampung minimal 10 cm Pak Didi di atas lantai dasar bak penenang. Sedangkan ujung yang lain diarahkan pada cerobong turbin. Ya. Selanjutnya ada turbin. Turbin ini ya gaya jatuh air yang mendorong baling-baling menyebabkan turbin berputar. Turbin air kebanyakan seperti kincir angin. Jadi dengan menggantikan fungsi dorong angin untuk memutar bolang-baling digantikan oleh air untuk memutar turbin. Selanjutnya turbin akan mengkonversi energi potensial yang disebabkan gaya jatuh air menjadi energi kinetik. Ya, itu fungsi turbin seperti itu. Seperti kincir angin, Frika. Cuma digantikan oleh air, begitu aja sih. Berikutnya, yang selanjutnya yaitu yang nomor 4, yaitu generator. Nah, alat ini bisa dilihat ya. Alat ini dihubungkan dengan turbin melalui gigi-gigi putar sehingga ketika baling-baling turbin berputar, generator juga akan ikut berputar.
Nah, generator memanfaatkan perputaran turbin untuk memutar kumparan magnet di dalam generator sehingga terjadi pergerakan elektron yang membangkitkan timbulnya arus listrik AC. Seperti itu. Selanjutnya ada apa lagi? Kita lihat, kita dengar jalur transmisi. Jalur transmisi ini berfungsi untuk mengalirkan arus listrik dari PLTA ke rumah-rumah atau industri. Industri itu bisa pabrik-pabrik seperti itu. Kemudian sebelum listrik dikonsumsi, terlebih dahulu tegangannya diturunkan dengan transformator step down. Itu Bu Rika. Seperti itu. Yang pastinya ini adalah sutet ya, sutet. Jadi sutet, benar. Dan kita umumnya istilahnya sutet ya. Sutet ya. Yang besar-besar biasanya anak-anak kita bisa melihatnya kalau di sini di mana ya Pak ya? Banyak sekali. Banyak sekali. Dan biasanya di bawah sutet itu jarang ada rumah ya. Iya, karena ada efek sampingnya. Katanya ada radiasi yang akan ditimbulkan dari sutet tersebut. Oke. Nah, yang pasti juga kalau anak-anak ingin melihat secara langsung PLTA di sekitar anak-anak, nah kita juga bisa ke Jelok ya, yang di Kecamatan Tuntang. Di sana bisa melihat yang namanya PLTA. Ya. Itu. Nah, anak-anak, demikian tadi sedikit gambaran tentang cara kerja PLTA dalam menghasilkan energi listrik. Bagaimana mudah dipahami bukan? Anak-anak mudah ya. Energi listrik yang sudah sampai ke rumah-rumah penduduk bisa diubah menjadi energi lain loh. Bu Ika bisa membantu menyebutkan contoh-contoh perubahan energinya? Iya, yang pasti perubahan energi ini bisa kita lihat contohnya adalah energi listrik itu dapat diubah menjadi energi gerak. Nah, bisa dilihat ya. Contohnya apa Bu Ika? Contohnya banyak sekali. Dari energi listrik ke gerak itu kita bisa lihat ada blender, ada kipas angin, seperti itu. Kemudian energi listrik menjadi energi panas. Contohnya apa Bu Ika? Ada alat-alat rumah tangga seperti setrika, kemudian microwave dan hair dryer. Nah, yang pasti berikutnya nomor 3 adalah energi listrik menjadi energi bunyi. Contohnya adalah radio dan juga televisi. Nah, yang keempat adalah energi listrik menjadi energi cahaya. Contohnya Pak Didi adalah lampu, televisi dan komputer. Nah, oke Bu Ika, mungkin kita akan lanjutkan kembali nanti untuk pemaparan kita tentang energi listrik ini. Kita beristirahat dulu untuk komersial break ini. Begitu anak-anak di rumah, kita jeda dahulu ya. Masih 2 menit. Iya, masih 2 menit. Ini pas ininya Mas. Itu ada. Jangan kurang deket Pak.